Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Sistem Operasi Praktis kali ini akan membahas mengenai processing atau proses ya. Nah, apa itu proses? Nah, proses adalah program komputer yang sedang dieksekusi atau aplikasi yang dijalankan ya. Jadi ketika sederhananya adalah pada saat kita membuka program atau aplikasi, nah pada saat itu pula proses komputer dijalankan. Nah, eksekusi proses dilakukan secara berurutan, artinya melalui antrian ya. Jadi kalaupun mengerjakan atau membuka aplikasi secara bersamaan, tetapi pada saat itu proses dilakukan secara berurutan atau bergantian. Seperti halnya ketika sedang proses cetak printing. Nah, di dalam sistem jaringan ya, printer bisa dicetak bisa digunakan oleh banyak komputer. Printer satu bisa digunakan oleh banyak pengguna komputer. Nah, pada saat waktu yang bersamaan ya, semua komputer melakukan print pada satu printer. Nah, walaupun proses itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses pencetakan itu dilakukan secara berurutan. Mana yang pertama kali dicetak, dokumennya yang dicetak, mana yang harus menunggu atau berurutan. Nah, itu dilakukan proses manajemennya adalah oleh bagian proses. Nah, pada bagian proses tersebut terdiri menjadi beberapa aktivitas yang dilakukan oleh sistem operasi. Adalah yang pertama adalah tentunya programnya ya, aplikasinya ya, ada programnya, kemudian ada penyimpanan sekunder ya, karena ketika proses itu dijalankan adalah penyimpanannya adalah di secondary. Dan inilah sistem operasinya ya, yang bertugas untuk melakukan processing. Kemudian RAM di sini fungsinya adalah untuk mengatur processing penyimpanan secara sementara pada saat komputer berjalan. Nah, alat atau hardware yang bertugasnya adalah prosesor ya. Ini yang dinamakan dengan prosesor. Nah, proses ya bisa dilihat di task manager. Jadi kalau di address di taskbar di bawah, nah sebetulnya itu bisa dilihat secara langsung. Nah, ini adalah tampilan task manajernya. Ini adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi melalui prosesor ya. Ini aplikasi yang dijalankan ada apa saja. Nah, ini bisa dilihat ada 5 ya. Ini contohnya ada 5. Nah, proses yang dilakukan oleh sistem operasi apa saja untuk mendukung komputer ini berjalan dengan baik. Nah, ini bisa kita lihat ada 49 proses ya. Nah, ini CPU-nya, penggunaan CPU-nya berapa persen? Oh, ternyata ketika menggunakan salah satu aplikasi, contohnya di sini Adobe Photoshop, ternyata membutuhkan 4,8% ya. Kemudian memori yang disimpan di RAM ya 72 MB ya. Ini 72 MB. Dan ini kecepatan penyimpanan di harddisknya 3,8 MB ya. Kemudian karena ini tidak digunakan di jaringan, maka ini 0 Mbps ya. Kecuali memang sedang mengakses aplikasi yang berjalan di jaringan, maka ini bisa muncul. Dan yang lain-lainnya ini sama dengan yang Adobe Photoshop. Ada CPU, memori, disk penyimpanan secondary,
kemudian jaringan dan GPU. Nah, keberadaan dari program ya, program ada secara nyata di ruang penyimpanan ya. Artinya program yang sedang dijalankan itu pada dasarnya adalah tersimpan di penyimpanan. Nah, pada saat terjadi proses adalah program ya, keberadaan program ada secara nyata dalam ruang yang terbatas ya. Terbatas di sini maksudnya adalah hanya pada saat komputer itu berjalan ya, komputer itu nyala. Nah, sifat dari program adalah statis ya, atau pasif yang terletak dalam suatu file. Artinya program tidak berubah secara berkala kalau seandainya tidak diupdate, tidak diupgrade ya. Jadi program itu sifatnya statis atau tetap gitu ya, pasif ya, karena tidak berubah-ubah kalau seandainya tidak diupgrade. Nah, pada bagian proses ya, program itu sifatnya dinamis karena dalam keadaan tereksekusi. Artinya data yang diproses kemungkinan bisa berubah ya, kemungkinan bisa apa namanya, karena sedang dieksekusi ya, bisa berubah-ubah, ada yang bertambah, ada yang kurang misalkan. Ini dalam segi proses ini dalam kapasitasnya adalah komputernya sedang nyala gitu ya. Kemudian program ini terdiri dari instruksi-instruksi, perintah-perintah ya, klik kanan, drag, double klik misalkan ya, atau misalkan manipulasi. Nah, ini sifatnya adalah instruksi-instruksi. Nah, pada bagian proses adalah instruksi yang dieksekusi, yang sedang berjalan, hanya untuk pada saat berjalan saja. Dan inilah perbedaan daripada program dan pada bagian prosesnya. Nah, tujuan dari sistem operasi terhadap proses itu adalah yang pertama adalah mengeksekusi processing ya. Kemudian penyediaan resource ya bagi setiap proses. Kemudian yang ketiga mendukung komunikasi antar proses, penciptaan proses baru oleh si pengguna user. Artinya selain mengeksekusi proses atau instruksi-instruksi ya yang dilakukan oleh program melalui OS ya, kemudian dapat menyediakan resource layanan ya. Karena sekali lagi tanpa adanya sistem operasi ya, program atau processing itu tidak akan berjalan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana sistem operasi dapat melakukan komunikasi ya antar proses, kapan proses itu berakhir, kapan proses baru itu dijalankan atau dibuka. Nah, mengapa proses eksekusi harus diatur? Nah, pertama agar resource selalu tersedia bagi banyak aplikasi ya. Jadi supaya multi processing ya, proses yang dieksekusi itu banyak, nah maka perlu adanya pengaturan eksekusi. Prosesor dapat digunakan oleh banyak aplikasi secara bergantian ya, artinya karena supaya meminimalisir pekerjaan ya, maka pengaturan eksekusi ini perlu dilakukan. Contohnya adalah pada saat kita sedang melakukan pembuatan dokumen atau sedang mengetik di Word, nah supaya nyaman ketika mengerjakan aplikasi tersebut, maka sambil mendengarkan musik. Nah, jadi pada saat yang bersamaan ketika kita sedang melakukan pengetikan juga kita dapat mendengarkan audio atau musik. Nah, di sini tugasnya dari prosesor ya, agar dapat digunakan oleh banyak aplikasi ya secara bergantian. Berikutnya adalah agar prosesor dan input output device dapat digunakan secara efisien. Jadi
betul-betul efisiensi ya, bagaimana prosesor itu bekerja dengan bantuan input ya, memasukkan data-data, perintah-perintah, instruksi yang dilakukan oleh keyboard, misalkan mouse, kemudian outputnya yang ditampilkan ke monitor. Nah, maka ini adanya kerjasama antara prosesor dan input ya, agar bisa lebih efisien dalam pengoperasiannya. Nah, apa sih hubungan dari proses dan sistem operasi? Nah, sistem operasi menjadwalkan dan mengirimkan proses ya untuk dieksekusi oleh prosesor. Jadi kapan aplikasi ini dieksekusi, walau kapan eksekusi proses ini dikirimkan, nah itu ya dilakukan oleh prosesor melalui sistem operasi. Sederhananya adalah kapan walaupun aplikasi atau program sudah di double klik, sudah dibuka ya, sudah di open. Nah, di sana prosesor fungsinya adalah menjadwalkan kapan program ini muncul atau tampilan program yang sudah di double klik itu dijalankan. Ya. Kemudian walaupun double kliknya misalkan tidak bersamaan ya, karena ada prioritas ya, prioritas penjadwalan daripada proses yang dieksekusi oleh prosesor. Kemudian adalah sistem operasi mengalokasikan sumber daya untuk proses ya. Ini berbagai sumber daya dukungan yang dilakukan oleh OS ya untuk bisa memaksimalkan proses eksekusi. Yang dilakukan pada saat processing yaitu yang pertama adalah pembentukan proses. Nah, ini yang dilakukan oleh sistem operasi ya. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan terbentuknya proses baru? Pertama adalah masuknya job baru atau aplikasi ya. Pada model batch system, proses terbentuk akibat job baru ya, berupa baris-baris program yang ditulis pada hard disk yang sedang dieksekusi. Kemudian yang kedua, log on dari user. Pada saat sistem interaktif, proses terbentuk ketika user melakukan log on pada sistem. Ini ketika ada program-program aplikasi baru yang akan dijalankan. Nah, proses control block terdiri daripada identifier ya, kemudian stage, priority, program counter, memory pointer, contact data, input output, status information, kemudian accounting information dan yang lain-lainnya. Nah, PCB di sini fungsinya adalah bagian dari informasi yang berhubungan dengan proses yang spesifik, seperti pada saat status proses ya. Ini yang ada di pada saat proses control block. Nah, identifier adalah identitas untuk membedakan suatu proses dengan proses yang lainnya. Artinya karena programnya berbeda, instruksinya berbeda, ya, maka identifier di sini adalah untuk mengidentifikasi, untuk membedakan satu proses dengan proses yang lainnya. Berikutnya adalah state, ya, status kondisi suatu proses sedang dieksekusi, sedang di blok. Kemudian priority, prioritas suatu proses terhadap proses yang lain ya. Kemudian program counter ya, program counter adalah alamat instruksi yang berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi nanti karena proses dilakukan secara berurutan ya, karena bergantian, maka program counter di sini adalah salah satu fungsinya yaitu untuk memberikan alamat instruksi. Berikutnya adalah memory pointer. Pointer di sini menunjukkan alamat daripada memori, ya, kode program dan data yang berhubungan dengan proses, dan blok memori yang di-share dengan proses yang lain. Kemudian contact data, yaitu data yang terdapat pada register prosesor ketika suatu proses sedang dieksekusi.
Berikutnya adalah input output status information. Informasi tentang permintaan terhadap input output device yang belum terpenuhi, misalnya akses ke hard disk, daftar file yang sedang digunakan oleh proses dan lainnya. Dan yang terakhir adalah accounting information. Nah, di sini adalah informasi tentang jumlah waktu proses yang telah digunakan, jumlah waktu proses pada waktu proses, dan nomor akun. Nah, pada dasarnya ya, intinya dari PCB ini adalah proses control block di sini adalah urutan-urutan pada saat mulai dari mengeksekusi sebuah program atau proses ya, di mana urutan-urutannya dibagi menjadi beberapa bagian seperti halnya diawali dengan identifier, state, priority, program counter, contact data, input output satu sistem, accounting informasi sistem ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara penghancuran proses atau terminasi. Nah, penghancuran proses di sini melibatkan beberapa proses dari sistem. Yang pertama adalah sumber daya. Ini sumber daya yang dipakai ini dikembalikan. Kalau seandainya sudah tidak digunakan lagi, maka sumber daya pun dinonaktifkan. Proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem, kemudian PCB dihapus dari ruang PCB kembali ke pool memori bebas. Nah, artinya ketika sudah selesai membuka aplikasi atau program, selesai mengerjakan, nah maka seluruh sumber daya di sini dikembalikan ke awal. Kemudian proses penghancuran dari senarai ya atau tabel sistem, kemudian di dalam proses yang ada di PCB di sini dihapus di ruang PCB. Nah, berikut adalah penyebab dari penghapusan atau terminasi proses. Yang pertama adalah bisa diakibatkan dari proses yang telah selesai secara normal, artinya adalah aplikasi atau program di close oleh si pengguna komputer, baik itu di close, di log off, atau di turn off, atau di shutdown gitu ya. Kemudian yang kedua diakibatkan karena jatah waktu telah habis. Proses telah berjalan melebihi waktu total yang dispesifikasikan. Artinya ada waktu proses yang berjalan, yang dijalankan. Jadi tidak secara tidak secara unlimited begitu. Jadi ada waktu proses ya untuk menjalankan program atau aplikasi yang sedang diproses. Berikutnya adalah memori tidak tersedia. Proses tersebut misalkan memerlukan memori lebih banyak daripada yang disediakan sistem. Artinya kalau seandainya aplikasi atau program yang dipakai yang dijalankan itu memerlukan memori yang banyak, misalkan 8 GB, sementara komputer atau laptop yang dipakai hanya misalkan 2 GB. Nah, maka ya proses processing itu tidak bisa berjalan dan akan dilakukan penghancuran ya. Karena apa? Karena tidak memenuhi memori ya. Maka program pun ya harus disesuaikan dengan kapasitas memorinya. Supaya apa? Supaya program atau aplikasi tersebut bisa dijalankan. Nah, berikutnya adalah pelanggaran terhadap memori. Nah, proses ini mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan diakses. Artinya dipaksakan. Ketika sudah program tersebut sudah berjalan, nah kemudian dipaksa ya untuk mengakses ke lokasi memori yang walaupun tidak diizinkan ya, maka nanti akan mengakibatkan close ya, for close ya, atau tutup paksa ya. Berikutnya adalah terjadinya kesalahan karena pelanggaran proteksi ya. Proses ini berusaha menggunakan sumber daya atau file yang tidak diizinkan dipakai ya, atau proses mencoba menggunakan tidak untuk diperuntukannya, seperti menulis file read only ya. Read only.
Misalkan ya, file yang kita pakai, yang kita buka, misalkan program yang kita buka, kemudian hak aksesnya adalah ada read only. Nah, ada read only. Nah, sedangkan ya kalau seandainya file atau program itu diproteksi ya, hanya untuk misalkan membaca saja ya, kemudian dipaksa untuk nulis ya, ini karena jenis file proteksinya adalah read only, hanya untuk dibaca saja, tidak untuk diedit, tidak untuk dimanipulasi. Nah, kemudian kita paksa untuk diubah, dimanipulasi file tersebut atau program tersebut. Nah, maka itu akan mengakibatkan terminasi juga. Berikutnya adalah terjadinya kesalahan aritmatika. Nah, proses ini mencoba perhitungan secara terlarang, seperti halnya pembagian dengan 0 atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang diakomodasikan oleh perangkat keras. Artinya ini berhubungan dengan aritmatika atau perhitungan. Nah, kalau seandainya tidak sesuai ya perhitungannya, misalkan angka dibagi oleh huruf, katakanlah seperti itu, karena tidak sesuai ya pembagiannya misalkan atau perhitungannya antara angka dengan huruf, maka ini akan mengakibatkan kesalahan daripada perhitungan. Nah, kemungkinan ini akan terjadinya dan pasti akan terminasi. Berikutnya adalah waktu telah kadaluarsa. Nah, proses ini telah menunggu lebih lama dari ada maksimum yang ditentukan untuk terjadinya suatu kejadian yang spesifik. Nah, ini berdasarkan waktu setelah kadaluarsa ya, dibatasi waktunya. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya kegagalan masukan analog input. Disebabkan karena apa? Pertama, tidak dapat menemukan file yang dicari. Kalau file yang dicari sudah tidak ada, maka kemungkinan ini akan di foreclose, akan diterminasi, penghancuran proses. Gagal membaca atau menulis sesudah mencoba beberapa kali, akibatnya ada backsetter atau membaca pada data dari printer. Nah, ini juga akan mengakibatkan penghancuran proses ya, baik itu pencarian data yang tidak ditemukan, kemudian gagal dalam membaca atau menulis di beberapa kali pada program atau file yang ada di komputer. Nah, itu adalah penjelasan dari processing yang ada di komputer yang dilakukan oleh prosesor ya, yang dibantu tugas aktivitasnya oleh sistem operasinya. Demikian itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.